Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, baik di ruangmu maupun yang di rumah. Ya, kita senang sekali saat ini kita sudah mulai menjalankan ibadah onsite ya. Lain rasanya kalau onsite dengan secara online gitu ya. Bagi yang masih mengikuti secara online, ya mari bersama-sama di kesempatan berikutnya kita bisa datang kembali secara onsite di gereja. Saat ini kita akan merenungkan tentang Roh Kudus yang memimpin hidup orang percaya. Hari Minggu ini nanti kita akan merayakan Pentakosta, di mana sewaktu Tuhan Yesus berada di dunia, Dia menjanjikan turunnya Roh Kudus yang disebut penolong. Dan itu bukan janji yang kosong. Janji itu berlaku bagi setiap muridnya dan juga tentunya bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin lebih dan lebih lagi ya Tuhan, mengenal akan pribadi Roh Kudus yang juga adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, terangi setiap kami agar persekutuan kami pada malam hari ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap kami juga Tuhan berikan hikmat agar firman yang disampaikan pada malam hari ini benar-benar tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa syukur, amin. Kita pujikan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita yakin bahwa Roh Kudus memang benar-benar hadir di setiap kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, dan Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kita nyatakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah
turut bekerja bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Saya persilahkan. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Turunnya Roh Kudus selalu ditandai dengan pekerjaan pemberitaan Injil. Orang-orang yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya takut-takut menjadi berani. Orang yang putus harapan menjadi semangat dan sanggup berkata-kata, bukan ngawur, tapi karena memang Roh Kudus yang bekerja. Oke, bagaimana dengan setiap kita? Apakah setiap kita juga menyadari akan hal ini? Ya, orang di luar sana saja. Saya sharing sedikit, saya pernah mendengarkan di TikTok, juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan. Ada yang bicara gini, saat ini nih ya, harga minyak goreng naik. Jadi biar harga minyak goreng naik, biar harga BBM naik, biar harga kebutuhan yang lain naik, yang penting Roh Kudus turun. Orang di TikTok aja bisa ngomong gitu. Kita yang ngaku anak Tuhan. Ya, oke. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran, mengucap syukur atas karunia Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang meneguhkan, menopang, dan menguatkan. Doa ini akan saya pimpin, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang menggunakan hati dan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami sadar kami tidak pernah luput dari segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada setiap kami, mampukan kami untuk tidak mengulangi ya Tuhan kesalahan-kesalahan ataupun dengan secara sengaja mengulang dan mengulang lagi kesalahan atau dosa-dosa yang sama. Kami lemah ya Tuhan, kami tidak mampu. Jika Roh Kudus tidak menguatkan, tidak memampukan kami tidak akan mampu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Roh Kudus berbelas kasihan pada setiap kami, mampukan setiap kami, beri kami karunia agar kami selalu dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, amin. Berikutnya kita berdoa untuk gereja Tuhan, pendeta, full timer, majelis yang melayani. Kita juga berdoa untuk jemaat supaya para jemaat ini terus bisa dipulihkan. Berdoa untuk pertumbuhan rohani, semangat yang patah bisa dikuatkan, yang sudah tidak semangat bisa semangat lagi datang onsite ya. Jemaat yang sakit, yang dalam kesesakan, yang butuh kerjaan, dan yang bermasalah apapun itu, mari kita doakan bersama-sama. Doa ini dipimpin oleh Bapak. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Kondisi pandemi berangsur-angsur mulai membaik ya Tuhan.
sehingga pada saat ini kami bisa melangsungkan ibadah pre-worship mayat ini secara onsite ya Bapak. Begitu juga dengan ibadah minggu ya Tuhan, Kau telah bimbing, Kau telah tuntun kami untuk melakukan ibadah secara berangsur-angsur secara onsite. Namun melalui masa-masa ini Tuhan, lewat pemulihan dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami masih melihat bahwa antusiasme ataupun keinginan jemaat-Mu untuk kembali bersekutu di gereja masih belum kembali seperti semula. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersatu hati bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Dan kami bersatu hati untuk memohon agar Engkau pulihkan semangat kami kembali, pulihkan keinginan kembali kami kembali untuk bersekutu bersama umat, bersama jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita persekutuan kami bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sungguh kami rindu Engkau pulihkan gereja ini melewati segala pergumulan yang ada pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin bersatu hati berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, Pak Sam maupun Pak Catur bersama keluarga mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan kedua hamba Tuhan ini bagi kami di tempat ini. Dan kami pun menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, mereka pun tidak lepas dari pergumulan-pergumulan kehidupan yang ada pada saat ini. Tuhan, kami tidak mengetahui dengan persis apa yang menjadi pergumulan mereka dalam hati mereka, maupun dalam keluarga mereka, maupun dalam pelayanan yang mereka lakukan di tempat ini ataupun di tempat lainnya Bapak. Kami ingin bersatu hati untuk memohon kekuatan bagi mereka, Engkau berikan kebijaksanaan bagi mereka, Engkau berikan tuntunan dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga hamba Tuhan yang Kau ditempatkan di tempat ini boleh tetap menjadi panutan bagi kami, boleh tetap menjadi hamba Tuhan yang menggembalakan kami, jemaat yang ada di tempat ini. Begitu juga dengan full timer Ibu Dian maupun Saudari Grace ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Kau berkati mereka dengan sukacita dalam kesehariannya, Kau berkati dengan kesehatan hingga pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam usia mereka yang masih relatif muda, bila Tuhan menuntun mereka, Tuhan membimbing mereka agar pelayanan mereka semakin boleh kami rasakan berkatnya ya, berkat lewat pelayanan mereka di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, dalam masa pandemi ini kami juga dalam masa akhir masa pandemi ini ya Tuhan, kami juga teringat akan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan kesehatan maupun secara ekonomi ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau lindungi selalu jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami semua boleh keluar dari masa pandemi ini dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai dan penuh rasa syukur padamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami, selalu menjagakan kami ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan mencari pekerjaan atau apapun itu ya Bapak, atau pergumulan dalam iman mereka pada saat ini, Tuhan, kami ingin semua ingin bersatu hati sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, lindungi mereka selalu, dan berikan mereka kasih mula-mula terhadap Engkau ya Bapak, sehingga iman kami semua boleh ditumbuhkan kembali, boleh bangkitkan kembali untuk mempunyai semangat bersekutu kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Amin, terima kasih. Kita pujikan pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri.
Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beriman. Siapa namanya? Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapatkan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jaramu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib namamu, nama yang beriman. Yesus namanya, nama yang beriman, nama yang beriman. Siapa namanya? Yesus namanya. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita membaca. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolongannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Terima kasih. Roh Kudus bukan hanya memberi penghiburan dan kekuatan, tetapi memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen di tengah tantangan dunia yang semakin menghimpit ini. Mungkin kita ada yang merasa, saya kok tidak pernah ya merasakan jamahan Roh Kudus. Oke, saya mungkin bisa tanya dulu sama Bapak Ibu. Kita biasanya berdoa ya,
Ya wajar kalau namanya doa itu meminta sesuatu. Jarang kalau kita doa itu tanpa minta, itu pasti jarang. Ya. Kalau kita meminta pengampunan kepada siapa? Allah Bapa. Meminta berkat kepada siapa? Allah Bapa. Minta kesembuhan kepada siapa? Tuhan Yesus. Minta pemulihan kepada Tuhan Yesus. Roh Kudusnya kapan diajak komunikasi? Nggak pernah diajak komunikasi. Gimana bisa merasakan? Ya oke, itu mungkin joke aja. Tetapi oke, mari kita juga sama-sama saat ini. Ya Allah, kita ada dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita juga ajak berkomunikasi Roh Kudus. Mari kita saat ini kita berdoa untuk dunia, negara, peranan dan misi gereja di tengah lingkungan masyarakat, pelayanan diakonia, klinik dan pelayanan kesehatan, pelayanan misi di tempat-tempat yang belum terjangkau, juga untuk para misionaris dan para pekerja-pekerja misi. Untuk doa ini akan dipimpin oleh Bapak Hari. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu pada malam hari ini. Di dalam pertemuan tatap muka, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersatu hati untuk berdoa untuk gereja-gereja. Biarlah gereja-Mu yang Kau tempatkan, yang Kau bangun menjadi berkat bagi semua orang, khususnya warga sekitar gereja. Sehingga alunan musik, alunan lagu-lagu yang didengarkan boleh memberikan kesejukan hati. Biarlah tiap langkah-langkah jemaat-Mu yang keluar masuk di dalam gereja, yang melalui pintu-pintu gang dan pintu-pintu gerbang boleh memberikan suatu kesaksian, sehingga orang yang melihat ada merasakan ada kedamaian yang dipancarkan oleh anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati, kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan pimpinan dan penerangan. Dan juga kami berdoa untuk misi-misi yang ada melalui tim kesehatan, klinik-klinik yang Tuhan bangun, khususnya di gereja GKI Damai Jaya Damai ini. Biarlah melalui tangan-tangan petugas yang ada, pegawai yang ada, dokter yang ada, suster yang ada, boleh dirasakan oleh masyarakat yang belum mengenal Engkau tetapi membutuhkan jaman tangan-Mu melalui anak-anak-Mu yang Kau tugaskan di dalam klinik atau tim kesehatan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak banyak yang bisa dikatakan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memberi kekuatan melalui sapaan, tingkah laku, dan belas kasihan, sehingga mereka boleh merasakan kesejukan hati bahwa memang benar-benar kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga orang boleh belajar mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Dan terlebih biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan penerangan sampai dia mengenal dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, kiranya Tuhan juga pimpin, baik yang melalui sekuler maupun di dalam gereja maupun di ring-ring luar yang tidak mengatasnamakan gereja. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan, berikan anugerah, karena banyak tantangan-tantangan masa kini, banyak media-media yang memutarbalikkan cara kerja kekristenan, cara kerja hamba-Mu, sehingga banyak orang yang menentang suatu kehadiran kekristenan. Tetapi kami puji Tuhan, Engkau telah memakai orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai pintu-pintu masuk, sehingga banyak misionaris yang boleh singgah atau melewati pintu-pintu melalui orang-orang yang belum mengenal Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yang sudah mengenal Engkau, kiranya Engkau kuatkan, satukan hati kami untuk mendukung mereka melalui doa-doa kami, sehingga mereka merasakan suatu kekuatan di dalam menjalankan misi-misi penginjilan. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan untuk misionaris, baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama di pedalaman Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, yang begitu banyak tantangan-tantangan yang ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu
Tuhan, Engkau panggil semua orang yang mau bekerja, Engkau panggil semua orang yang mau menjawab tantangan yang Engkau berikan. Karena Engkau bukan mencari yang mempunyai talenta, tetapi Engkau hanya menginginkan suatu jawaban, siapakah yang mau kuutus. Oleh sebab itu, dari dasar hati kami masing-masing, kami rindu, kami ingin, pakailah kami ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan melalui kemampuan kami. Engkau tolong kami semua ya Bapa. Engkau tolong semua gereja-gereja yang ada di pedesaan. Engkau tolong semua hamba Tuhan yang ada di pedesaan, yang terpencil, yang banyak sekali tantangan-tantangan. Gereja yang mengalami intimidasi, yang mengalami penutupan, kiranya Tuhan tetap Engkau tolong, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau kuatkan hamba-Mu yang Engkau tempatkan untuk memimpin kerohanian mereka. Engkau kuatkan pengurus, Engkau kuatkan jemaat-Mu, sehingga tidak akan terpengaruh gereja yang diruntuhkan, gereja yang dirobohkan, gereja yang ditutup, tapi justru Engkau memberikan suatu anugerah kekuatan yang luar biasa, sehingga banyak orang yang belajar akan kekristenan, akan mujizat-mujizat yang Engkau nyatakan. Kami percaya di dalam doa kami, mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Tolong kami semua di dalam pergumulan, tolong kami semua yang ambil bagian. Kami percaya langkah-langkah yang diberikan kepada kami tidak akan berhenti oleh suatu tantangan atau halangan. Justru akan melengkapi kami untuk semakin melangkah dan meloncat dan berlari untuk memberitakan suatu misi kebenaran, yaitu kebenaran tentang ajaran Kristus Yesus yang benar-benar Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk roh Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita pujikan sama-sama. Penuhi kami
Dipersilahkan. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh senang ya kita bisa berjumpa malam hari ini, berjumpa secara ragawi ya. Tadi waktu menuju gereja, waktu nyetir mau nyampe, saya bilang, aduh udah lama nggak datang gereja malam. Kalau istri saya bilang males, malam-malam gelap, banyak nyamuk gitu ya. Kalau saya daripada di rumah ngantuk-ngantuk, enak ke gereja, bisa ketemu Bapak Ibu, teman-teman semua gitu ya. Bersyukur untuk kesempatan kita boleh berjumpa, karena nggak tahu kapan lagi kita bisa diberi kesempatan demi kesempatan seperti ini, seperti yang kita melihat ketika pandemi 2 tahun. Saya sedih gitu ya, ada si A berangkat, si B pulang, si C kembali gitu ya. Rasanya susah gitu hati waktu itu mendengar seperti itu berita. Tapi saya bersyukur ketika di gereja bisa ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu semua, sebuah sukacita. Nah, saya mengajak kita bersama untuk menundukkan diri terlebih dahulu. Mari kita memohon pimpinan Roh Tuhan yang suci, yang kudus, untuk boleh menyertai dan memimpin kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Ya Allah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengutus Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yang sesungguhnya Roh Tuhan telah tinggal di dalam kehidupan kami, yang mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, yang telah memimpin dan menyertai hidup kami sepanjang waktu-waktu yang telah kami lalui ini. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh percaya bahwa tidak ada satupun di dalam bagian daripada hidup kami tidak lepas dari kendali tangan Tuhan. Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Roh-Mu yang kudus itu terus menuntun dan menolong kami. Tetapi seringkali kami saja yang melupakan Tuhan, lalai dari hadapan Tuhan. Seringkali kami mengejar kenikmatan atau kebahagiaan hidup kami, keegoan kami. Tuhan ampunilah kami. Kalau malam hari ini kami bersekutu di dalam persekutuan doa malam pre-worship night di GKI Damai ini, tempat kami dipersatukan sebagai tubuh Kristus ini, kami tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang tidak dapat kami dapatkan dengan percuma begitu saja. Kalau bukan Tuhanlah yang memanggil kami, tidak mungkin kami berada di tempat ini. Teristimewa malam ini Tuhan, kami mau datang menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin diperbaharui, diubahkan, memiliki satu pengenalan yang makin dekat, makin menyerupai apa yang Tuhan inginkan. Berkati pembicaraan kami yang ada di tempat ini, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, sehingga apa yang boleh disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah tema yang selama ini mungkin ya kalau dibahas hanya waktu Pentakosta mungkin gitu ya, tentang Roh Kudus yang turun, yang dijanjikan Tuhan Yesus. Nah, tadi sudah dibacakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kepada peristiwa turunnya Roh Kudus ini, saya mengajak kita kepada latar belakang sebelum daripada peristiwa ini. Kita akan melihat kepada pasal 1 gitu ya. Kenapa kok bisa turun Roh Kudus? Dimana kalau kita baca dalam Kisah 1 Kisah 1 ayat 3 hingga 5, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus yang setelah mati dan bangkit, dia keluyuran, bahasa gaulnya gitu ya, keluyuran di tengah-tengah manusia, para murid pada waktu itu sebelum dia naik ke surga. Lalu kita merayakan kenaikannya ke surga pada hari yang ke-40. Jadi selama 40 hari setelah dia bangkit, Tuhan Yesus
menampakkan diri kepada para murid. Itu kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 3 sampai 5 saya bacakan ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Perhatikan, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya pernah berpikir gitu ya, kalau Tuhan Yesus mati, bangkit, itu kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengubahkan, karena dosa ditebus, manusia yang berdosa yang harusnya dihukum, hukumannya ditanggung oleh Tuhan. Tuhan bangkit, berarti dia menang atas maut. Tetapi saya pernah berpikir gitu ya, menggumulkan, kenapa kok Tuhan Yesus naik? Kenapa kok nggak biar aja Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita di dalam tubuh kebangkitannya itu? Kan akan lebih banyak orang menjadi percaya harusnya ya, karena kalau waktu dia masih hidup tidak demikian. Tetapi kalau dia sudah mati dan bangkit dan dia keluyuran terus sepanjang berabad-abad, mungkin gitu ya, saya berimajinasi gitu. Harusnya banyak orang bertobat loh, karena ini dahsyat. Kenapa kok Tuhan naik gitu kan, kembali ke surga? Tapi ternyata Alkitab kan tidak berhenti di situ. Kita bisa melihat lagi peristiwa demi peristiwa berikutnya. Nah, saya mau menceritakan sedikit perjalanan saya bulan lalu. Waktu saya menghadiri wisuda anak saya. Setelah itu kami dari Chicago turun ke Houston tuh jalan darat, itu jaraknya kurang lebih hampir 2000 kilo. Sehingga saya dengan teman yang jemput, itu kami nginep di satu daerah namanya Springfield. Ternyata di Springfield tuh ada makamnya Abraham Lincoln. Jadi Lincoln Tomb gitu ya. Tomb. Jadi makamnya Abraham Lincoln. Saya pikir makamnya itu adalah makam militer atau ini ya, karena presiden yang sangat penting. Ternyata ini di makam umum. Saya sempat bergumul tanya gitu ya, kok bisa ya seorang presiden yang begitu luar biasa dimakamkan di tengah makam umum? Ternyata katanya itu yang dimakamkan itu banyak para sahabatnya, saudara, teman dan sebagainya. Jadi Abraham Lincoln tuh minta dimakamkan bersama dengan orang dekat begitu, di tengah keluarga atau saudara, sahabat dan juga masyarakat secara umum. Jadi dia sepertinya mau bersama-sama gitu ya, walaupun sudah meninggal begitu. Saya merenungkan satu misi ini gitu ya, luar biasa ya. Jadi waktu meninggal pun bisa bersama-sama gitu secara fisik. Kan kadang pasangan suami istri juga gitu dimakamkan bersebelahan, kanan kiri begitu ya. Ada kebersamaan walaupun sudah meninggal. Lalu ada hal lain yang saya temukan ketika menghadiri atau datang mengitari makam itu. Di sana dikatakan, baru saya cari infonya, ternyata Abraham Lincoln tuh ditembak mati dan masih muda. Karena apa? Karena dia adalah presiden yang waktu itu dia satu periode mau hampir turun, setelah itu mau naik lagi, tapi sebelum naik periode kedua ditembak. Karena apa? Dia memperjuangkan satu kesetaraan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi pada masa itu di abad ke-19 itu akhir abad 19 itu Amerika itu luar biasa masih membedakan antara ras hitam dan ras putih begitu ya. Yang hitam lebih rendah daripada yang putih gitu. Nah, Abraham Lincoln adalah presiden yang betul-betul memperjuangkan itu, dan ada satu orang, saya lupa namanya, tidak suka dan dia menembak mati Abraham Lincoln. Di situ saya merenungkan sekali, ternyata untuk sesuatu yang perlu diperjuangkan itu ada darah, ada kematian, harus terjadi. Karena setelah itu Amerika bergolak terus diperjuangkan, karena untuk itulah seorang Abraham Lincoln mati di usia yang cukup relatif muda. Hanya satu periode jadi presiden 4 tahun gitu ya. Saya bilang
konyol banget ya. Kalau kita kan lihat sekarang kan cenderung trennya berlomba-lomba begitu. Nah, sampai saya merenungkan, saya bilang sama teman saya, kayaknya presiden-presiden dari negara manapun kalau bisa datang ke makam seperti ini untuk apa? Merenungkan nilai-nilai yang begitu mendalam daripada seorang yang terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ternyata Bung Karno ada fotonya, pernah datang gitu ya di makam ini. Saya ditunjukin sama tour guide-nya itu, ini loh presidenmu pernah datang. Nah, fotonya ada seperti itu. Nah, dari yang saya ceritakan ini saya akhirnya mengerti, oh iya, Tuhan Yesus tidak bisa terus tidak kembali ke surga begitu. Jadi ada waktunya dia akan kembali. Nah, ini satu latar belakang sebelum peristiwa itu. Tetapi yang menarik, yang lebih menarik lagi, Tuhan Yesus tidak hanya pergi meninggalkan kita gitu ya, atau orang murid pada waktu itu, tapi dia meninggalkan pesan pada saat itu, yaitu di dalam Kisah 1 ayat 8 itu dikatakan, saya akan bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa. Saya dulu nggak ngerti kuasa itu apa maksudnya. Oh, punya apa nih kuasa? Oh, berkuasa kah? Karena bahasa Indonesia bahasa kuasa, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan kuasa yang kita bayangkan, tetapi kuasa itu adalah kemampuan, kapasitas, sesuatu yang Tuhan beri untuk kita ini bisa menghandle, kemampuan untuk misalnya kayak saya sekarang dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, itu saya percaya bahwa itu bukan karena saya hebat, saya bisa, tapi karena itu Tuhan anugerahkan kemampuan itu. Yang bisa nyanyi, Tuhan berikan kemampuan untuk nyanyi. Pak Yo bisa main musik, itu Tuhan yang kasih kemampuan untuk itu. Lalu yang bisa syuting nih ya sekarang ya, Bu Kristi ya, atau dengan putri terkasih ya, ini Tuhan kasih melalui sebuah proses, tentu saja Tuhan kasih kemampuan itu. Nah, kuasa di situ adalah Tuhan beri untuk apa? Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, nanti kita akan bawa ke aplikasi dalam hidup kita, bagaimana menjadi saksi itu. Ini latar belakang peristiwa sebelum Pentakosta itu. Roh Kudus itu dijanjikan untuk itu. Allah pribadi yang ketiga itu. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui ya, bahwa tradisi hari raya Yahudi adalah 50 hari setelah Paskah, itu adalah Pentakosta. Ini menarik ya. Jadi 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita kalau dihitung dari Paskah 1, 2, 3, 4, 7 sampai 40 kenaikan Tuhan kemarin, itu hari ke-40. Nah, besok hari Minggu itu hari ke-50. Itu adalah Pentakosta, unduh-unduh, ucapan syukur bagi bangsa Yahudi pada saat itu membawa hasil bumi dan sebagainya. Dan kita pun besok merayakannya dengan cara seperti itu, begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang datang ke gereja bawa hasil bumi, tapi kalau nggak punya hasil bumi bawa mentahannya saja. Bisa bibitnya, ya bisa untuk membeli bibit atau membeli hasil buminya, begitu ya. Nah, ini adalah tradisi yang terjadi pada saat itu. Nah, ada satu hal yang saya temukan ketika mempersiapkan hal ini, dan ini begitu sangat penting, adalah ternyata kurang lebih 1500 tahunan sebelum peristiwa Pentakosta ini, itu adalah di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat itu di Bukit Sinai, di Gunung Sinai, Allah mendeklarasikan bangsa Israel menjadi bangsa dengan memberikan hukum Taurat, dengan memberikan aturan-aturan. Jadi sekelompok orang Israel dan para bangsa, ada suku-suku lain juga, bukan hanya bangsa Israel. Bapak Ibu perlu ketahui, pada saat itu yang keluar dari tanah Mesir itu dideklarasikan sebagai umat Tuhan di Bukit Sinai. Nah, kita akan coba lihat ya, di Keluaran 19 ayat 17 hingga 19. Keluaran 19 ayat 17 hingga 19, saya akan bacakan sampai 20 kelihatannya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan
Berdirilah mereka pada kaki gunung, di mana satu gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Nah, ini ada sebuah paralelisme, di mana ketika Israel sebagai suku bangsa secara fisik Israel asli itu dideklarasikan menjadi satu bangsa yang Tuhan mau pimpin. Dan kita tahu ceritanya bagaimana setelah itu Tuhan memimpin dalam tiang awan dan tiang api, hadir secara fisik. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, memimpin perjalanan hidup bangsa Israel. Nah, ketika kita membaca tentang Pentakosta ini, bagaimana kita juga melihat adanya sebuah fenomena yang nampak itu mirip, begitu ya, bahwa tadi kita sudah baca turun dari langit, sebuah bunyi seperti tiupan angin keras, lalu nampak lidah-lidah seperti nyala api, dia menyambar ke sana kemari, gitu ya, kepada orang-orang percaya, bertebaran dan hingga pada mereka. Itu terjadi di Gunung Sinai. Kepada bangsa Israel pada saat itu Allah hadir dengan cara yang seperti kita baca tadi. Ada kemiripan begitu ya. Nah, tetapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau bangsa Israel waktu itu menghadapi Tuhan dengan tidak layak, hangus, hancur. Tetapi di sini kalau dalam pencurahan Roh Kudus, pada saat itu Roh Kudus bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke peristiwa Pentakosta, di mana kita akan belajar melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu, tindakan para murid gitu ya. Kita bisa lihat yang pertama tadi di ayat pertama, sama seperti bangsa Israel, mereka berkumpul di suatu tempat. Demikian juga dengan para murid. Mereka berkumpul di suatu tempat, memenuhi apa yang Yesus Tuhan kita katakan. Bersiap-siap menunggu, berkumpul di suatu tempat. Mereka dengan aktif, mereka melakukan suatu tindakan dengan setia, berkumpul di suatu tempat. Ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi begitu ya. Di mana kita berkumpul saat ini? Ketika pandemi, gereja ditutup, nggak boleh kumpul di gereja. Kumpulnya di mana? Kumpulnya di YouTube. Ya. YouTube itu di mana? Saya juga nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Pak Yudi tahu? YouTube di mana, Pak? YouTube di mana? Jadi di satu titik YouTube buka tek gitu ya, itu kumpulnya kita gitu ya. Nah, tetapi ketika pandemi mulai berangsur-angsur memulih dan sebagainya, di mana kita saat ini, Bapak Ibu? Kalau pada satu para murid berkumpul di satu tempat untuk menantikan turunnya Roh Kudus, untuk menerima jamahan dan urapan kuasa Tuhan. Kiranya kita yang saat ini mungkin masih bergumul gitu ya, nggak mau datang ke gereja, takut dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan memimpin dan menyertai untuk kita boleh berkumpul di suatu tempat itu. Kalau kita sekarang sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota jemaat GKI Damai atau simpatisan dan sebagainya, ya berkumpulnya di gereja Tuhan seperti ini. Kita beribadah, bersekutu, nanti hari Minggu di gereja dan seterusnya, berkumpul di suatu tempat untuk menerima urapan Roh Kudus itu. Nah, yang kedua, tindakan murid itu adalah mereka menerima, dipenuhi oleh Roh Kudus. Di situ kita bisa melihat ketaatan dan kesetiaan mereka itu
Mereka memberi diri mereka untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan itu. Tidak ada satu penolakan, tidak ada satu males lah. Tetapi yang ada adalah mereka datang dengan setia, sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan Yesus pesankan 10 hari sebelumnya, gitu ya, sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, yang menarik di sini, berikutnya kita akan melihat bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, ini kalau dulu saya membaca ini sebagai, oh ini berbahasa roh gitu ya, bahasa lain. Tapi setelah dipelajari sungguh-sungguh, ini bukan bahasa roh. Tapi mereka bisa berbahasa bermacam-macam suku yang ada. Orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Itu jelas di ayat-ayat berikutnya. Dan kalau mau baca asli bahasa Yunaninya, dalam ini juga tidak mengatakan itu sebagai bahasa lidah, bukan bahasa lidah roh, tetapi bahasa lain. Jadi kayak kita misalnya kita orang Indonesia, saya tiba-tiba bisa bahasa Batak gitu. Kristi mungkin kaget gitu ya, kok bisa punya bahasa Batak. Nah itu, tapi waktu itu Tuhan beri kemampuan itu untuk bisa berbahasa yang lain. Mengapa? Karena Roh Kudus itu hadir bukan membuat orang kelepekan. Roh Kudus datang tidak membuat orang jatuh-jatuh, gak sadar diri. Tidak. Karena apa? Karena di sini jelas dibaca dalam ayat ini bahwa ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, itu apa artinya? Pikiran mereka dibukakan sehingga mereka bisa berbahasa dalam bahasa yang lain. Jadi saya waktu baca ini, pelajari ini, menarik ya. Ini yang namanya diberi kuasa, diberi kemampuan. Karena apa? Roh Tuhan yang kudus itu akan membukakan pikiran kita, membuat kita akhirnya bisa melihat, mengerti, mampu. Yang saya kalau sekarang kan masih bingung kalau soal ini, kamera-kameran gini, komputer-komputeran gitu ya. Wes bingung, handphone yang bisa WhatsApp, YouTube, sekarang IG, belajar ke IG gitu ya. Tapi yang lain tuh bingung, nggak tahu cara pakai yang lainnya gitu ya. Tapi pelan-pelan tuh diberi hikmat. Kalau itu memang Tuhan mau saya bisa, saya percaya, pasti saya bisa. Karena apa? Roh Tuhan itu memampukan kita. Kalau itu memang Tuhan punya misi. Syaratnya satu, bukan untuk diriku, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tadi sudah kita baca gitu ya. Nah, kemampuan untuk berkata-kata karena pikirannya dipimpin, dikuasai Tuhan untuk boleh mengerti. Saya jadi teringat gitu satu peristiwa di Menara Babel. Bapak Ibu kalau ingat Menara Babel, di mana pada waktu itu manusia yang begitu mau sombong, mau membuat diri lebih gitu ya, membangun satu menara Babel. Tapi pada waktu itu apa yang Tuhan kerjakan kepada manusia yang seperti itu, yang melawan Tuhan? Mereka dicerai-beraikan dengan berbagai macam bahasa sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta ini? Kita bisa melihat ketika Roh Kudus turun, apa yang tadinya beragam, yang tadinya pecah dan sebagainya itu Tuhan persatukan di dalam kemampuan untuk berbahasa itu. Jadi tidak salah kita dengan berbagai latar belakang suku, budaya, kebiasaan. Ketika Roh Kudus itu turun, Roh itulah yang memampukan kita untuk bisa bersatu. Roh Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bisa berbahasa yang lain, memampukan kita untuk bisa beradaptasi, untuk kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang bagi saya, iya ya, kenapa kok waktu Menara Babel seperti itu, tapi waktu Pentakosta tidak begitu. Jadi Tuhan buat sebuah paradoks, suara yang berlawanan kalau itu untuk pekerjaan Tuhan gitu. Yang tadinya dipecah, sekarang justru dipersatukan dengan turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan melihat next dampak daripada peristiwa ini. Apa yang akan kita lihat di sana di ayat 12 dan 13.
Saya akan bacakan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi dalam peristiwa Pentakosta itu berkumpullah bukan hanya para murid tetapi juga orang-orang lain gitu ya. Nah responnya ada yang tercengang termangu-mangu itu bukan sekedar melongo, enggak ini takjub begitu, tetapi penuh dengan amaze, penuh dengan satu kekaguman dan keingintahuan, satu ketertarikan. Kok bisa ya mereka mengerti gitu loh? Kok bisa mereka itu berbahasa dengan bahasa kita? Padahal mereka orang Yudea. Mereka kok bisa dengan bahasa Pontus, bisa bahasa Roma, bahasa Pamfilia, Frigia dan seterusnya gitu. Mereka how come gitu? Kok bisa ya? Nah itu membuat mereka akhirnya terhisap, ditarik oleh para murid yang telah dipenuhi dan dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus ini untuk mereka orang-orang tersebut menjadi percaya untuk datang kepada Allah. Tetapi ternyata ada juga respon yang lain bahwa menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah kecewa ketika kita menjadi orang percaya dan ada orang bisa menjadi bertobat dan percaya karena bagaimana hidup kita. Tapi ada juga yang ngomong, kok gitu loh. Saya teringat ini peristiwa ini jadinya waktu saya pernah masih muda dulu ya, baru percaya berapa tahun itu saya menginjili om saya, ceritakan keselamatan tentang Yesus Kristus. Om saya cuma ketawa, dia bilang, kamu ini masih kecil, saya tahu kamu dari kecil gimana. Ya, waktu saya ngotot ngomong tentang ini harus percaya, udah. Saya jadi ingat itu ya, ketika ngomong ini. Tapi saya yakin dan percaya satu waktu om saya ini masih hidup, saya terus bergumul untuk itu. Satu waktu saya yakin dan percaya Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubahkan dia, entah melalui hidup saya atau melalui keluarganya yang lain untuk membawanya percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, itu respon dampak daripada para murid yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Menara Babel juga seperti itu, bukan? Ketika mereka berbahasanya dipecah-pecah, mereka berbalik, mereka berpencar dan sebagainya. Akhirnya itulah yang terjadi dengan kehidupan bangsa-bangsa sampai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, next ya. Saya mau mengajak kita untuk mulai merefleksikan apa sih dengan peristiwa itu dengan kehidupan kita saat ini, pribadi lepas pribadi, di mana kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus itu turun untuk memenuhi, memimpin hidup orang percaya. Tadi Mbak Christian bertanya, Roh Kudus itu di mana gitu? Ya, saya juga kadang kalau berdoa itu, Tuhan gimana sih? Kalau lagi suntuk gitu ya, where are you God? Why so long? The time is so long. Begitu lama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Apa yang saya alami ini akan berakhir? Benarkah? Nah, ini mulai ya. Benarkah Engkau ada? Tapi puji Tuhan, ketika bergumul, berdoa, baca firman Tuhan, ternyata Tuhan tuh ada loh. Saya bingung. Waktu saya ngomong gitu rasanya juga sudah gimana ya? Roh Kudus itu katanya di hati saya, hidup saya. Kau di mana Tuhan? Kok enggak nyata? Apa yang saya alami ini kok enggak mari-mari? Kalau kita sedang sakit sekarang kan pengennya kan sembuh, bukan? Kalau yang di ruangan ini pasti sehat semua karena bisa datang kan. Tapi yang di rumah
Mungkin kau sekarang lagi sakit. Sudah sekian tahun berdoa bergumul, Tuhan, kenapa nggak sembuhkan aku? Benar Tuhan adakah? Tapi ketika berdoa seperti itu, firman Tuhan terus berbicara. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang pernah tercurah pada waktu itu, yang tadi kita baca itu, juga pernah sudah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus yang sama memenuhi dan memimpin hidup orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus itu bekerja secara aktif mengubahkan, tadi saya katakan, pikiran, hati, dan seluruh hidup orang percaya. Jadi yang lemah dikuatkan, yang sakit ya mungkin belum disembuhkan sesaat, sedetik, sejam, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun kemudian, mungkin bertahun-tahun, atau bahkan tidak pernah disembuhkan. Tetapi pikiranmu diubahkan. Yang tadi diberi kuasa untuk mengubahkan pikiran kita, untuk akhirnya bisa mengerti, oh ini tuh maksud Tuhan. Oh, untuk inilah aku mengalami seperti ini. Ketika seorang yang lumpuh ya sejak lahir itu, kan tanya, dosa siapa dia lumpuh? Kepada Tuhan Yesus ditanya. Tuhan Yesus cuma jawab, bukan dosa dia, bukan dosa siapa-siapa, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jikalau saat ini kita bergumul dengan segala sesuatu, apapun itu, sakit penyakit, perekonomian, pasangan hidup, yang di sini saya lihat aman, hanya satu, yang belum, yang kecil-kecil belum juga, ada yang belum. Mungkin ada yang masih bergumul untuk itu, atau ditinggal oleh pasangan hidup Anda. Rasanya hidup menjadi sepi, menjadi kosong. Rasanya hidup tidak bergairah lagi, tidak ada semangat, putus asa. Ekonomi kita bangkrut, tidak ada pekerjaan, kesulitan silih berganti datang. Percayalah, Roh Kudus itu tinggal dalam hati orang percaya. Berdoalah, mintalah kepada Dia untuk boleh mencelikkan pikiran kita, mata kita, untuk boleh melihat akan rencana Tuhan itu. Berdoa bukan untuk minta disembuhkan, bukan untuk minta kekayaan dan sebagainya, tapi berdoa untuk boleh mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk semua ini, sehingga aku bisa mengerti dan menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan daripadamu. Nah, yang berikutnya di sini, sudah ya, tadi tindakan aktif dan setia taat dari orang percaya itu dibutuhkan tindakan seperti itu untuk kita secara terus-menerus melakukannya. Lalu yang berikutnya, orang percaya itu ternyata diminta untuk berperan dalam konteks zamannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika para murid waktu itu berbahasa dalam bahasa lain, saya melihat sebagai sesuatu yang Tuhan berikan dia kemampuan, celikan pikirannya sehingga akhirnya bisa berbahasa itu. Dalam konteks saat itu, dia berbahasa itu. Nah, setiap kita dengan pergumulan kita, dengan konteks zaman kita, kalau saya tadi kasih contoh, misalnya digital gitu ya, di masa pandemi yang sudah kita lalui hampir 2 tahun lebih itu membuat kita secara tidak gagap tetapi secara aktif, secara sadar gitu loh, secara bukan karena terpaksa, bukan karena ini dan itu, tetapi kita bisa masuk. Karena apa? Hidup orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia bisa masuk ke dalam satu kondisi yang berubah seperti itu. Dia bisa menjadi berkat akhirnya. Orang percaya ini bisa memberkati, memberikan berkat bagi banyak orang sehingga banyak orang boleh menikmati cicipan kerajaan Allah itu. Karena apa? Dia bisa masuk, dia bisa punya kemampuan, kapasitas untuk masuk ke dalam situasi-situasi seperti itu.
Nah, saya mencoba memikirkan bagaimana ya mikirnya. Nah, saya jadi teringat peristiwa cerita teman saya. Bapak Ibu mungkin kalau pernah ingat ada teman yang dulu pernah kasih kesaksian, Ibu Dona ya. Ini istri dari teman saya Marah. Mereka bekerja melayani Tuhan di satu tempat yang terpencil di daerah Kalimantan Selatan. Jadi mereka melayani, jadi selain bekerja, suaminya di perusahaan semen itu, mereka aktif melayani penduduk suku Dayak di Pegunungan Meratus. Jadi kalau mau melayani itu berjalan kaki berapa jam gitu loh, saya cerita. Saya ditantang satu waktu untuk pergi ke sana. Nah, kesaksiannya begini. Jadi dalam perjalanan pelayanan itu, kalau mereka sudah ketemu dengan suku-suku itu, dengan suku Dayak itu, mereka diberi satu kehormatan, disambut dengan makanan khas, kehormatan katanya. Saya itu diceritain sampai gilo. Tahu nggak Kur kamu? Apa makanannya katanya? Bapak Ibu bisa nebak nggak makanannya apa? Dia pernah cerita kalau nggak salah di sini. Nah itu saya bilang tempoyak itu seperti apa, ulet gitu ya? Babi dikasih durian. Nah terus yang saya ingat tuh ada kayak uletnya atau apa gitu loh. Jadi bagi mereka itu sebuah makanan yang kehormatan buat tamu. Tapi mereka mau makan tuh bingung waktu itu. Akhirnya itu hanya bisa mohon Tuhan tolong supaya mereka menghargai kan situasi di mana penyambutan seperti itu. Apa yang mereka lakukan katanya? Ya kami cuma berdoa di dalam nama Yesus. Saya makan. Ternyata dia makan enak katanya. Nah itu yang namanya dipimpin di dalam suatu situasi yang begitu membingungkan, sulit bisa melihat, melakukannya dan bisa dipakai Tuhan. Untuk itu mereka butuh itu karena apa? Bisa diterima gitu kan di dalam pelayanan misi itu. Nah Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa ekstrim begitu ya dalam situasi-situasi seperti itu. Tapi mungkin Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu. Untuk masuk ke lingkungan seperti itu. Tuhan ingin kita dipakai olehnya dengan mengalami. Oke, kita nggak ngalami, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita peka untuk melihat yang tadi saya sampaikan berapa sakit penyakit, keuangan dan seterusnya, itu kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang kudus itulah roh yang sama yang menghinggapi para murid, menghinggapi bapak-bapak gereja, menghinggapi para martir, menghinggapi para reformator, menghinggapi para misioner-misioner yang gugur di ladang pelayanan. Roh yang sama itu juga menghinggapi kita, para orang percaya yang ada di GKI Damai. Saya yakin dan percaya roh itulah yang akan memampukan kita untuk memiliki satu kemampuan untuk menghadapi setiap situasi yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, maukah saudara hidup saudara dipimpin olehnya? Mari kita bersama merenungkannya. Kita berdoa dan saya minta Pak Yones kita mainkan musik, dengan musik Roh Kudus hadir di sini. Dan biarlah kita boleh menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman ini. Roh yang suci itu telah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu. 10 hari setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, roh yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi itu telah turun untuk menjadi penolong yang memimpin, menyertai hidup kita orang-orang percaya itu. Roh yang sama itu, percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggal di dalam hidupmu dan hidupmu. Apapun situasimu pada saat ini, sakit penyakitkah, pasangan hidupkah, perekonomiankah, mungkin engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan orang-orang dekatmu, engkau merasa dikhianati, engkau merasa dikibuli, engkau merasa sendirian saat ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada Roh Kudus. Roh yang kudus itu telah hadir memenuhi hatimu dan hatiku.
Izinkan dia bekerja, izinkan dia berkarya di dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Bukan menjadi berkat hanya bagi diri kita, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan jikalau Tuhan mau, bagi banyak bangsa, sehingga banyak bangsa boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib itu, pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan mereka boleh takjub, mereka boleh ditarik, dibawa mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan boleh juga menundukkan diri, membiarkan dipimpin oleh roh yang sama itu, roh yang suci, roh yang kudus yang dari Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau pernah menjanjikan, mengingatkan kepada para murid untuk menanti bahwa Roh Kudus Tuhan akan diutus di hari yang Pentakosta, di hari yang suci itu. Roh itu pernah turun memenuhi para murid, sehingga para murid boleh berbicara dalam banyak bahasa dan membuat orang takjub, terheran-heran, pengen tahu, pengen mengenal siapakah Tuhan yang pernah mati, tersalib, dan bangkit itu dan naik ke surga. Sehingga mereka akhirnya boleh diselamatkan, menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Dan biarlah itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Kami yang terus bergumul dalam hidup kami, setiap bagian dari hidup kami, ketika kami menoleh ke belakang, kami boleh melihat ada jejak-jejak bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh yang kudus itu yang memimpin dan menolong kami. Biarlah ini menjadi iman percaya kami ya Tuhan, untuk terus berani maju, menatap langkah yang ada di depan, yang kami tahu begitu gelap, kelam, tidak ada cahaya setitik pun, tetapi kami melihat ada sinar terang melalui firman-Mu ini, untuk kami berani melangkah kembali, maju bersama dengan Roh-Mu yang kudus itu. Pimpinlah hidup kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, untuk boleh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh percaya dan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam satu nama itu, yaitu Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, pernah tersalib, mati, tetapi tidak sekedar mati begitu saja, tetapi bangkit dan naik ke surga di hari yang ke-40, dan Roh yang kudus itu dicurahkan. Di dalam satu nama itu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas firman yang disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, kiranya kita tidak hanya mengingat Roh Kudus pada masa-masa Pentakosta seperti ini, tetapi juga di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kiranya Roh Kudus itu membakar hati setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku sebagai respon kita akan firman Tuhan. Kita pujikan api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Kita akhiri persembahan kita pada malam hari ini.
Kita tutup dalam doa. Saya persilakan kepada Saudari Grace untuk menutup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersama-sama satu hati, kita mau menutup persekutuan kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami bisa bersama-sama kembali bersekutu, menaikkan doa-doa kami, memuji Tuhan, dan bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan kepada setiap kami Allah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kehidupan kami, bahkan menolong kami untuk kami bisa bersaksi. Mari ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Kami rindu ya Tuhan untuk kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini juga kami bisa mengikuti ibadah persekutuan Pray and Worship ini juga secara onsite. Kami juga rindukan ya Tuhan di kesempatan-kesempatan selanjutnya kami bisa kembali bersama dengan rekan-rekan kami yang lain. Kami bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk bersuka cita, memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti di tempat ini maupun juga yang ada di rumah. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami, menolong kami sehingga di kesempatan yang selanjutnya kami bisa juga mengajak teman-teman kami lebih banyak lagi untuk mereka bisa datang di tempat ini dan kami bisa bersama-sama bersekutu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Pak Pur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati beliau di dalam keluarga, di dalam studinya. Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi untuk lebih lagi bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menolong juga setiap rekan-rekan yang hari ini sudah terlibat di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang perlengkapi setiap kami untuk kami bisa lebih lagi untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami akan berpisah dan kiranya berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapak Ibu Saudara, saat teduh